Kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Itu loh, perasaan seneng yang diam-diam muncul pas lihat orang lain lagi kena sial. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas emosi rahasia ini. Pas saingan lo di kantor kena semprot bos, atau pas tim olahraga musuh bebuyutan lo kalah telak, pasti ada kan senyum-senyum kecil yang nyelip? Gak usah ngerasa jadi orang jahat, ini perasaan yang manusiawi banget. Dan ada namanya loh. Ratusan tahun lalu, Philosophe Montaigne udah nulis tentang perasaan ini. Dia bilang, rasanya kayak tusukan kenikmatan getir yang jahat. Puitis banget ya, buat ngegambarin rasa seneng lihat orang lain susah. Ini bukti kalau emosi ini tuh udah jadi bagian dari cerita manusia dari dulu banget. Nah, ini dia nih namanya, Schadenfreude. Asalnya dari bahasa Jerman, gabungan dari kata Schaden yang artinya rugi atau celaka, dan Freude yang artinya gembira. Jadi kalau diartiin langsung ya, gembira atas celaka. Kerennya, dengan ngasih nama ke perasaan ini, emosi yang sering bikin kita nggak nyaman ini jadi sesuatu yang diakui dan bisa kita pelajarin bareng-bareng. Ternyata, Schadenfreude itu nggak cuma satu macam doang. Para psikolog nemuin ada 3 wajah yang beda dari emosi ini, dan masing-masing punya alasan dan targetnya sendiri-sendiri. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi ada 3 jenisnya. Yang pertama, tipe keadilan. Ini muncul pas kita ngerasa orang yang kena apes itu emang pantes dapat. Contohnya, politisi korup akhirnya masuk penjara. Rasanya tuh kayak, nah kan, karma itu ada. Yang kedua, tipe persaingan. Wah, ini sih soal adu gengsi dan status sosial. Kalau saingan kita jatuh, rasanya level kita jadi naik. Makanya kita girang banget kalau tim musuh kalah. Terakhir, yang paling kelam, tipe agresi. Ini soal kita lawan mereka. Kita ngerasa seneng kalau lihat kelompok lain yang kita anggap ancaman lagi menderita. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sih otak kita ngerasain seneng pas lihat orang lain susah? Bukannya kita harusnya ngerasa empati? Nah, ternyata di dalam pikiran kita tuh ada semacam saklar psikologis yang bisa matiin rasa empati itu. Coba kita lihat deh, gimana cara kerjanya. Nah, ini dia kata kuncinya, dehumanisasi. Gampangnya, ini adalah proses di mana kita, sadar atau nggak sadar, berhenti ngelihat seseorang sebagai manusia seutuhnya, yang punya perasaan dan pikiran kayak kita juga. Pas kita ngelakuin dehumanisasi, kita seakan-akan lagi neken tombol off buat empati kita ke mereka. Bedanya jelas banget. Di satu sisi, ada empati. Kita nganggap orang lain itu setara. Kita bisa ikut ngerasain apa yang mereka rasain, dan ujung-ujungnya kita pengen nolong. Nah, di sisi lain ada dehumanisasi. Kita nganggap mereka itu beda, perasaan mereka jadi nggak penting. Inilah yang ngebuka pintu buat kita jadi cuek atau malah menikmati penderitaan mereka. Oke, semua orang bisa ngerasain Schadenfreude. Tapi, ada beberapa tipe kepribadian yang kayaknya lebih sering dan lebih gampang ngerasain kegembiraan jahat ini. Coba kita intip lebih dalam. Para peneliti nyebut ini the dark triad atau triad kegelapan. Pertama, ada narsisisme, orang yang rasa dirinya paling hebat dan empatinya tipis. Kedua, Machiavellianisme, si jago manipulasi buat kepentingan sendiri. Dan ketiga, psikopati, yang cirinya dingin, nggak punya perasaan, dan impulsif. Orang-orang dengan sifat kayak gini tuh emang cenderung gampang melakukan dehumanisasi. Jadi nggak heran kalau mereka lebih sering ngerasain Schadenfreude. Di dunia maya, ini bisa bahaya banget loh. Ini jadi salah satu pemicu utama perundungan daring, di mana penderitaan orang lain malah jadi tontonan. Jadi udah jelas ya benang merahnya di sini, sifat-sifat dark triad ini jadi kayak tanah subur buat numbuhin Schadenfreude. Dan jembatannya itu ya tipisnya rasa empati. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal kepribadian gelap aja, kita semua bisa ngalamin. Penelitian nunjukin kalau orang dengan rasa percaya diri yang rendah juga lebih gampang ngerasain Schadenfreude. Kenapa? Gini deh. Bayangin harga diri itu kayak jungkat-jungkit. Kalau lihat orang lain sukses, rasanya jungkat-jungkit kita jadi turun. Nah, pas lihat mereka gagal, seolah-olah jungkat-jungkitnya jadi naik lagi, dan kita ngerasa sedikit lebih baik soal diri kita sendiri. Sekarang coba kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Emosi ini nggak cuma soal satu orang lawan satu orang, tapi kuat banget perannya dalam dinamika kelompok. Dari olahraga sampai politik, fenomena kita versus mereka ini nyata banget efeknya. Contoh paling gampangnya ya ini. Kita senengnya bukan main kalau tim sepak bola lawan kalah, atau kalau politisi yang nggak kita dukung kena skandal. Di sini, yang kita nikmatin bukan penderitaan satu orang, tapi kegagalan dari simbol kelompok lawan. Ini udah jadi bagian dari identitas sosial kita. Dan disinilah letak bahayanya. Rasa seneng yang kelihatannya sepele ini, kalau dipupuk terus-terusan, bisa jadi racun.
Pas kita mulai terbiasa nikmatin penderitaan mereka, batas moral kita buat nyakitin mereka jadi makin tipis, sedikit demi sedikit. Ini mekanisme psikologis yang ngeri banget, yang bisa jadi pembenaran buat kekerasan massal. Kalau ditarik mundur, mungkin ada alasan evolusionernya loh di balik semua ini. Coba bayangin, nenek moyang kita dulu hidup itu keras, isinya saingan buat dapetin makanan dan tempat tinggal. Jadi kalau saingan jatuh, artinya posisi sosial kita naik. Kalau ada yang langgar aturan terus gagal, itu nguatin persatuan kelompok. Dan kalau musuh kena sial, artinya mereka bukan lagi ancaman. Jadi bisa dibilang, Schadenfreude ini adalah sisa-sisa dari naluri bertahan hidup kita. Jadi, sebenarnya di dalam diri kita ini ada perang batin antara naluri purba yang kompetitif ini sama kemampuan kita yang lebih modern buat berempati dan kerjasama. Inilah salah satu paradoks jadi manusia. Dan ternyata benih emosi ini udah ditanam dari kita masih orok loh. Perjalanannya dimulai dari umur 8 bulan. Pas bayi udah bisa nunjukin rasa suka sama keadilan. Masuk umur 2 tahun, tanda-tanda awal Schadenfreude mulai kelihatan. Biasanya karena cemburu. Pas umur 5-6 tahun, persaingan jadi makin sengit. Puncaknya pas remaja. Emosi ini jadi alat buat naikin status sosial dan nguatin geng. Ini bukti kalau Schadenfreude itu bukan sesuatu yang kita pelajarin, tapi emang bagian dari perkembangan kita. Terus penawarnya apa dong? Jawabannya satu, empati. Kemampuan buat nyoba ngerasain dari sudut pandang orang lain. Empati itu pilihan sadar dan sebuah keahlian yang bisa bikin kita matihin saklar dehumanisasi tadi. Dengan empati, kita milih buat ngerasain bareng-bareng, bukan malah ngetawain dari jauh. Nah, pada akhirnya kita sampai di pertanyaan ini. Kalau Schadenfreude emang udah jadi bagian alami dari diri kita, terus apa artinya ini buat kemanusiaan kita? Ini jadi tantangan buat kita semua, buat sadar kapan emosi ini muncul, dan milih, kita mau ke bawah sama naluri purba, atau kita mau ngidupin sisi kita yang lebih manusiawi dan berempati. Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.